Halo adik-adikku semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana keadaan kalian? Masih semangat? Masih ya tentunya ya. Jangan sampai kendor semangatnya. Baik, kali ini kakak akan coba lagi bahas soal yang menarik adik-adikku. Kenapa kakak bilang menarik? Karena soal ini menantang dan beda. Soalnya tentang KBT. KBT, keseimbangan benda tegak. Mari kita mulai. Kita dekatkan dulu kameranya ke whiteboard kita. Oke, ya. Kakak akan bacakan soalnya. Jadi ada tongkat AB homogen panjangnya 4 meter dan masanya 5 kg. Ingat, tongkatnya homogen. Ya. Digambarkan di soal itu seperti ini. Tongkatnya posisinya miring. Namanya tongkat AB. Titiknya di sini di soal itu ini dibuat titik A, ini dibuat titik B. Ya. Panjangnya 4 meter. Jadi dari sini ke sini 4 meter deh, ya. Jadi AB-nya kita bikin panjangnya 4 meter. Ya. Masanya karena dia homogen, disebutkan di situ batang homogen, maka masanya harus kita buat di tengah-tengah. Masanya di tengah-tengah. Masanya adalah di situ tertulis 5 kg. Ya, oh nggak kelihatan. Kita geser deh. Masanya 5 kg. Oh, kalau begitu kita ke bawahin aja dulu. Kita atur-atur deh ya, demikian rupa deh ya, supaya tampil cantik deh. Oke, supaya tampil tidak mengecewakan. Jadi kita gambar gini, masanya di sini, ya. Kita bikin masanya 5 kg. Karena batang itu homogen, maka dia punya pusat masanya di tengah-tengah. Sekaligus kita gambarkan gaya beratnya. Ya, beratnya dari massa itu, yaitu massa kali gravitasi, itulah beratnya. Massanya 5, gravitasi 10. Jadi kita kalikan beratnya 50 Newton. Itu deh ya. Oke, terus kemudian dari gambar itu di ujung B pada tongkat digantung beban yang beratnya 80 Newton. Nah, di sini digantung lagi beban. Ya, ada beban deh, langsung kita gambar aja bebannya itu. Ya, kita gambar vektor gaya beratnya W sama dengan 80 Newton. Karena ada 2 W deh, kita harus bedakan. Ini kita anggap W1, ini kita anggap W2. Oke ya. Terus kemudian tongkat itu diletakkan seperti gambar. Nah, di atas tanah. Ini kita bikin tanah. Ya, ini tanah. Gitu ya. Agar tongkat itu tidak jatuh ke sebelah kanan, maka dibantu deh di soal itu, ya. Ada tali yang menariknya seperti ini. Nah, ditarik-tarik seperti itu. Ya, sehingga sistem dalam keadaan seimbang. KBT, keseimbangan benda tegar. Ya. Oke. Banyak yang diketahui di sini deh, yaitu sudutnya. Jadi ini diketahui sudutnya 60 derajat. Dan ini. Ya, maka ini harus kamu cari, ini dan ini harus kamu cari, ya. Ini pasti secara matematik 120 derajat karena saling berpelurus, ya. Ini sisanya deh, ya. Kita tahu segitiga, sebuah segitiga sudut totalnya 180. Ini baru ada 30 sama 120, 140, berarti kurang 30 lagi. Nah, itu penting, ya. Membubuhkan sudut itu penting. Oke, seperti itu. Pertanyaannya adalah
Agar sistem dalam keadaan seimbang, maka besar gaya tegangan tali berapa? Nah, tegangan tali di sini. Ya, ini yang menarik ke sana talinya itu dalam keadaan tegang, Dek. Sehingga sistem benda tegangnya tidak jatuh. Tegangan tali kita misalkan T. Nah, gitu ya. Jadi yang ditanya dari soal itu adalah berapa T-nya? Ditanya T-nya. Ya, ditanya berapa tegangan talinya. Oke. Ya. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama, bahwa kesetimbangan benda tegar ini solusinya ada 2 syarat, Dek. Syaratnya, solusi itu butuh 2 syarat. Kalau dia benda tegar dan seimbang, maka syarat pertama adalah sigma F-nya, sigma gaya-gaya yang bekerja pada benda itu harus saling meniadakan sehingga hasilnya 0. Artinya benda itu nggak boleh bergeser ke kiri ke kanan, diwakili sama sigma Fx-nya sama dengan 0. Atau benda itu tidak boleh bergerak ke atas ke bawah, diwakili oleh persamaan sigma F Y sama dengan 0. Gitu ya. Itu syarat yang pertama. Oke. Syarat yang kedua, benda itu juga tidak boleh berotasi. Tidak boleh berotasi. Jadi dia memenuhi syarat yang kedua, benda tersebut tidak boleh berotasi. Artinya sigma torsinya 0. Benda tidak boleh berotasi. Ya. Nah, 2 syarat ini, dari 2 syarat ini kita buat persamaannya, deh. Ya, persamaan-persamaan kita buat dari sigma Fx, sigma Fy, dan sigma torsi. Setelah itu diapain? Setelah itu disubstitusi. Jadi prinsipnya adalah buat persamaan. Persamaan dari sini apa? Persamaan dari sini apa? Persamaan dari sini apa? Buat persamaan-persamaan. Setelah itu persamaan-persamaan itu kita substitusi atau eliminasi. Oke, ya. Gitu deh. Nah, mari kita apakan dulu? Kita lengkapi gaya-gaya yang ada pada sistem itu dengan bantuan persamaan ini, deh. Sigma Fx dan sigma Fy. Ini adalah alat yang membantu kita untuk melengkapi gaya-gaya yang akan kita gambarkan di sistem itu. Contoh gini misalkan. Ya, kalau dia seimbang terhadap sumbu X, ya, artinya gaya-gaya yang ada di situ yang searah sumbu X saling menyeimbangkan. Kalau dia seimbang gaya-gayanya terhadap sumbu Y, maka gaya-gaya yang ada di situ yang searah sumbu Y harus saling menyeimbangkan. Misalkan begini, ya, kalau kita ambil sigma F-nya dulu deh, ya. Kita ambil sigma Fy, gaya-gaya total yang ada di sumbu Y saling menyeimbangkan. Oke, kita lihat, ya. Gaya-gaya arah sumbu Y itu baru ada 2, deh, yaitu W1 dan W2. Berarti sistem itu belum seimbang, ya. Jadi gaya-gaya arah sumbu Y baru ada 2. Dia harus ada penyeimbangnya. Siapa penyeimbangnya? Rupanya penyeimbangnya adalah gaya normalnya yang muncul di titik A. Ya, ini gaya normal. Nah, inilah penyeimbang dari W1 dan W2, yaitu gaya normal di titik A. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Ini bidangnya, ya. Oke, jadi penyeimbang dari W1 dan W2 adalah NA. Lalu kita lihat lagi, ya, kita gambarkan lagi bahwa kalau sistem itu seimbang, gaya-gaya arah sumbu X-nya juga harus saling menyeimbangkan.
Yuk kita lihat apa saja sih di situ. Ada nggak? Oke, kita lihat ya. Nah, ini ternyata Dek, agar batang tidak bergeser ke kiri, maka harus ada gaya gesek yang arahnya ke kanan. Jadi kita gambarkan gaya gesek sini. Gaya gesek ke kanan. Tapi kalau kita hanya membubuhkan seperti itu, kita bisa katakan, oh ini belum dalam keadaan seimbang kok. Kenapa? Karena belum ada gaya yang mengimbangi si FG. Maka jangan nangis deh. Nah, kita gambarkan di situ dengan alat bantuan ini. Kita bisa menggambarkan secara lengkap siapa sih gaya yang yang melawan si FG sehingga sistem dalam keadaan seimbang. Nah, rupanya deh kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, kita tambahin lagi. Nah, ini T deh. T bisa kita teruskan sampai sini. Boleh. Ya, selama berada di garis kerjanya. Jadi T boleh kita majukan ke depan selama berada di garis kerjanya. Ya, oke. Dari situ T ternyata bisa kita uraikan. Ada T yang tegak lurus bidang, ada T yang sejajar bidang. T yang tegak lurus bidang namanya T sin 30. Karena 30-nya di sini nanti sudutnya. Ya. Dan T yang sejajar bidang namanya T cos. T cos 30. Loh, rupanya itu ternyata Dek ya, yang mengimbangi FG adalah T cos 30. Kita masukin persamaan. Jadi yang saling menyimbangkan di arah sumbu X adalah T cos 30 menyeimbangkan gaya gesek FG. Ya. Kita lihat apakah kurang? Ternyata sudah lengkap. Ya, gaya-gaya yang ada yang kita gambarkan di situ ternyata sudah lengkap. Ya, itulah ya kita dibantu oleh dua persamaan ini, dua rumusan ini untuk menggambarkan secara lengkap gaya-gaya yang saling menyimbangkan. Oke, sekarang apakah selesai Dek dengan yang ditanyakan soal itu, yaitu T? Kita lihat T, ya, kita lihat yang ada T-nya di sini. Kita nggak bisa selesaikan T ini karena kita terbentur dengan FG yang nggak ada, Dek. FG yang nggak ada. Nah, tapi kita nggak usah khawatir. Dari sini kita kembangkan, ya, kita kembangkan bahwa T cos 30 kita tahu, ya, setengah akar 3. Sementara gaya gesek adalah koefisien gesek kali normal. Normalnya kita ambil normal A deh. Karena gaya geseknya di sini. Mohon perhatian. Ya. Oke. Baik. Dari situ kita dapatkan T kan? Dapat. Ya. Kurang mu. Nah, mu nanti kita bisa cari. Ya, mu bisa kita cari. Jadi T sama dengan setengah akar 3. Apakah T dapat? Melalui matematik mu harus kita cari NA per ini 2 kita naikin ke atas per akar 3. Ya, kita terbentur dengan mu di situ. Jadi nanti ada soal, ya, harusnya si mu-nya diketahui. Ya, tapi nggak usah khawatir deh, ya. Gimana kalau misalkan mu-nya nggak diketahui, misalkan gitu. Tapi memang harusnya diketahui. Tapi bagaimanakah kalau kita memanfaatkan rumus yang lain, syarat yang lain? Karena rupanya kita mentok di sini, ya. Kalau kita hanya menggunakan syarat ini kita mentok di sini, mu-nya nggak ada. Kalau begitu, ya, kita pakai syarat yang kedua, yaitu ini, sigma torsi yang melewati sebuah pusat putar
kita ambil nanti pusat putarnya di titik A, ya itu kalau kita totalin sama dengan 0 gitu ya. Mari sekarang kita lihat torsi apa saja yang ada atau yang melewati pusat putar dari A, ya pusat putarnya A. Jadi kita geser sini deh. Nah ini rupanya deh, ya ini pusat putarnya ini. Nah ternyata W ini punya torsi deh, W1 punya torsi dengan lengannya ini L1. Jadi kalau kita gambar lagi ya, oke kita gambar lagi di sini. Kita mengerjakan soal yang ditanya lewat torsi. Nah, kakak gambar lagi ya, ini batangnya gitu ya, ini titik A, titik B gitu ya. Ini ada berat W1, ini T, kita anggap lengannya, karena torsi adalah gaya kali lengan gaya ya, dengan syarat gaya dan lengan gayanya harus tegak lurus. Nah ini udah torsi ya, torsi W1 kali L1 arahnya searah jarum jam, ini torsi. Kita masukin ke sini, oh berarti ada torsi W1 kali lengannya L1. Oke, apalagi ternyata ada torsi dari W2. Ini kita boleh deh majukan ke sini, majukan ya, majukan di W2 supaya kita bisa melihat lengannya. Lengan dari W2 itu apa sih? Ini dia ya, L2 sudah tegak lurus, ini torsinya ya. Jadi ada torsi akibat W2, yaitu W2 kali lengannya. Torsi adalah gaya kali lengan gaya dengan syarat gaya dan lengannya harus tegak lurus. Nah, lalu siapa penyeimbang dua ini? Penyeimbang dua ini adalah ini. Penyeimbangnya adalah, kita bisa lihat deh bahwa di kejauhan di sini ada tesin. Ada tesin di sini. Tesin 30. Ya, nah tesin 30 inilah yang memunculkan torsi terhadap titik A yang arahnya menyimbangkan berlawanan jarum jam dengan lengan ini. Ya, jadi tesin punya lengan L3 ini. Inilah torsi yang menyimbangkan. Jadi kita tulis W1 L1 ditambah W2 L2 disimbangkan oleh T sin 30 kali R3. W1 L1 torsinya ditambah W2 L2 torsinya disimbangkan oleh T sin 30 dan R3. Ya, sekarang tugas kita adalah menyelesaikan persamaan ini. Ternyata deh, kalau kita pakai syarat yang kedua, kita nggak butuh gaya gesek. Ya, ketemu semuanya nih deh, karena ini ada, L1 juga ada, T yang dicari, sin L3 ada. Oke, sekarang kita lihat ya. Kalau L1 itu deh adalah ini setengah L. Ya, ini L, ini setengah L. Jadi L1 itu adalah setengah L cos 60. Nah, gitu deh ya. Lalu L2 itu ternyata L cos 60. Oke, geser. Nah, ya, terlihat lewat matematika yang sederhana, kalau L1 ini adalah setengah L cos 60. Kalau L2 adalah L cos 60. Lalu bagaimana dengan L3? Ternyata L3 ya, kalau kita lihat nih deh, nih L3 itu apa sih? L3 itu ternyata ini deh. Ya, coba kita gambar lagi ya. Kita gambar lagi tadi ini kan tadi ada tali di sini. Ya. Tali
Ini 30 deh, 30 derajat ke 30 derajat. Ya. Oke. Nah, ternyata 30 derajat ini deh, ya, punya sisi L. Berarti 30 derajat yang ini punya sisi L3. Berarti dengan demikian L3 ini itu adalah L. Nah, gitu. Ya. Oke. Ini bisa kita dapat dari aturan sinus deh. Aturan sinus. Apa tuh? Bilang begini, ya. L3 per sin sudut di depannya. L3, sisi L3 punya sudut sin 30. Sama dengan ini batang L. Sisi depannya sudutnya adalah 30. Dengan demikian L3 kita dapat yaitu sama dengan L. Ya, dengan demikian kita dapat L3 adalah L. Maka kita bisa mencari T sinnya berapa, T-nya berapa. Dengan cara kita masukkan W1 diketahui. Jadi W1 dikali L1, L1-nya kita masukin setengah L cos 60 ditambah W2 L2. W2-nya ada, L2-nya kita masukin L cos 60. Oke, kita geser. Enggak kelihatan ya. Oke, terus kemudian sama dengan T sin 30, T sin 30 dengan L3 adalah L. Ya, dari sini kita bisa sederhanakan L-nya bisa kita coret. Kita coret L-nya, kita coret L-nya. Lalu W1-nya kita masukkan sesuai dengan data. W1-nya itu 50. 50 ini setengah cos 60 setengah ditambah W2-nya itu 80 cos 60 setengah. Cos 60 setengah. T yang diminta bisa dicari, T sin 30 setengah. Maka T yang diminta bisa dicari. Cari gimana? Kita coret lagi. Kita sederhanakan, setengahnya bisa kita coret. Dengan demikian kita dapatkan 80 kali setengah ini 25 ditambah 80. Inilah T-nya. Jadi kita bisa mencari T lewat syarat yang kedua. Karena dengan memasukkan syarat yang kedua, kita nggak perlu lagi atau data gaya gesek, data tentang koefisien gesek nggak perlu ada, nggak apa-apa, karena bisa kita cari. Kecuali mungkin pertanyaan berikutnya adalah berapa koefisien gesek, barulah kita pakai syarat yang pertama, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Oke. Baik adik-adik ya, semoga bermanfaat. Kita coba view lagi dari yang pertama. Itu soalnya ya. Yang ditanya adalah T. Rupanya kita bisa mencari T tanpa harus menggunakan syarat sigma F sama dengan 0. Yaitu langsung saja kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Ya. Oh, rupanya itu yang bisa kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Mulai saja dari syarat yang kedua. Rupanya kalau kita mulai dari syarat yang kedua, soal itu selesai. Kita nggak perlu lagi data koefisien gesek dan gaya gesek. Oke, gitu deh ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal tentang keseimbangan benda tegar, mulailah dari syarat yang kedua. Kadang-kadang banyak soal kalau kita mulai dari syarat yang kedua, selesai kita kerjakan tanpa kita berlama-lama membuat persamaan dari syarat yang pertama, sigma F sama dengan 0. Oke, adik-adikku, segitu aja. Semoga bermanfaat. Bye.